Ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia. Pada edisi ini, kami akan menjelaskan secara garis besar rencana organisasi bisnis yang dimiliki Kerajaan Nusantara di seluruh dunia untuk rakyat Nusantara. Selain organisasi bisnis, Kerajaan Nusantara juga memiliki beberapa yayasan yang beroperasi di luar negeri. Semua itu dipersiapkan Kerajaan Nusantara sejak tahun 1950, guna mewujudkan kemakmuran untuk rakyat Nusantara yang sempat terhenti dari tahun 1999 sampai tahun 2020. Kerajaan Nusantara sangat serius untuk mewujudkan kemakmuran penduduk bumi, terutama rakyat Nusantara. Organisasi Nusantara mempunyai keharusan untuk memberikan 40% sampai dengan 50% bagi hasil dari keuntungan bersih perusahaan. Keuntungan ini ditransfer ke organisasi induk, dan kemudian disalurkan kepada masyarakat Nusantara untuk menjamin kebutuhan harian para lanjut usia, membayar biaya pendidikan generasi muda Nusantara, membayar biaya kesehatan masyarakat Nusantara, dan program-program kesejahteraan masyarakat lainnya. Sebagian lagi dipergunakan untuk pembiayaan usaha-usaha masyarakat dengan pola bagi hasil, pembiayaan pembangunan rumah sakit, investasi di proyek infrastruktur, dengan pola bagi hasil dan pengembalian pinjaman berjangka waktu 30 tahun atau lebih. Semua itu terhenti sejak tahun 1999, dan di tahun 2021 ini, penerima amanah sangat berharap program kemakmuran ini akan berjalan kembali. Kalian semua tidak perlu mencari organisasi Nusantara yang ditugaskan untuk itu semua. Jalankan usaha-usaha yang selama ini sudah kalian semua jalani. Beliau dan organisasi Nusantara yang akan mencari kalian dan membiayai usaha-usaha yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Usaha makanan kecil dan usaha ekspor hasil bumi dan hasil laut menjadi sasaran pertama pada tahun 2021 ini. Ingat, organisasi Nusantara yang akan mencari kalian, bukan sebaliknya. Jangan mudah percaya bila ada pihak-pihak yang mengaku dari organisasi Nusantara. Untuk menghindari penipuan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab, kami terbuka untuk memberikan informasi kepada kalian semua, melalui email yang kami letakkan pada kolom deskripsi. Selain informasi yang sudah kami sebutkan, penerima amanah juga mengharapkan kami mulai memberikan informasi-informasi serta pengetahuan umum perbankan kepada seluruh masyarakat Nusantara berkaitan dengan penggunaan dana amanah Nusantara ini, melalui mekanisme perbankan, peraturan-peraturan umum perbankan, cara perbankan melihat kelayakan dari suatu usaha untuk dibiayai, dan semua yang terkait dengan kelayakan usaha. Perbedaan yang paling utama, bila perbankan umum dan syariah mensyaratkan jaminan aset peminjam atau debitur berupa rumah, tanah, maupun kendaraan bermotor, organisasi Nusantara tidak membutuhkan jaminan seperti itu. Yang kalian semua harus persiapkan adalah usaha terbaik kalian dalam menjalankan bisnis yang kalian rintis saat ini. Persiapkan bekal kemampuan yang sesuai dengan bidang usaha yang kalian jalankan saat ini. Perbanyak pelanggan usaha kalian, pertahankan perputaran usaha atau omset usaha kalian dalam 6 bulan terakhir, dan carilah peluang-peluang untuk memperbesar penjualan usaha kalian. Organisasi Nusantara akan datang kepada kalian, para wirausaha dan pelaku bisnis yang sesuai dengan kriteria yang kami sampaikan tersebut untuk membantu penambahan modal dan manajemen pengelolaan usaha kalian. Organisasi Nusantara juga sudah mempersiapkan pola kerja yang menjamin kemakmuran untuk pekerja-pekerja di sektor informal yang ada di negeri Nusantara, pekerja-pekerja di transportasi online, penjual makanan yang membuka warung, dan penjual makanan rumahan juga sudah dipikirkan dengan matang. Sekarang ini beliau berharap kepada kami dan kalian semua, untuk membantu memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh peraturan dan regulasi keuangan, seperti yang kami sebutkan untuk dapat segera melaksanakan program-program kemakmuran yang sudah siap berjalan lagi di negeri Nusantara. Baiklah, kami akan mulai jelaskan satu persatu tata cara dan persyaratan perbankan yang kalian perlukan.
untuk bisa memanfaatkan dana amanah Nusantara ini, untuk usaha dan bisnis kalian. Kami mulai pembahasan dari yang banyak digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan penipuan, yaitu proyek-proyek pembangunan, baik skala kecil sampai skala nasional. Banyak sekali beredar di tengah-tengah masyarakat pemilik proyek, konsultan proyek, maupun perantara yang mengatakan bahwa mereka punya proyek tetapi memerlukan pinjaman modal kerja dari pemilik dana atau funder. Setelah diperiksa dengan cermat, dokumen-dokumen pendukungnya tidak sesuai, tidak lengkap, bahkan hanya sebatas rangkuman yang dibuat sendiri. Ada juga yang antara proyek dengan sertifikasi badan usaha perusahaan yang mendapatkan proyek berbeda jauh. Perusahaan bergerak di bidang garmen atau produksi pakaian mendapatkan proyek untuk membangun kota mandiri. Kontraktor perumahan mendapat proyek pipa gas alam dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ada juga antara proyek yang diperoleh dengan sertifikasi badan usaha sesuai, tetapi secara perputaran usaha selama ini tidak sesuai dengan nilai proyek yang diperoleh. Contohnya perusahaan kontraktor dengan omset per bulan 500 juta rupiah kemudian mendapatkan proyek strategis nasional, PSN, senilai 5 triliun rupiah. Saat dilakukan pemeriksaan detail kemampuan keuangan dan ketersediaan modal untuk melaksanakan proyek strategis nasional, ternyata perusahaan ini hanya memiliki aset dan modal senilai 200 juta rupiah. Hal-hal seperti itulah yang membuat perusahaan maupun proyek tersebut masuk dalam kategori tidak layak. Penilaian yang dilakukan oleh regulator keuangan maupun lembaga keuangan pasti akan menolak membiayai proyek tersebut. Pada pedoman pelaksanaan proyek dan pekerjaan di bank maupun lembaga keuangan, mensyaratkan modal sendiri atau sering disebut equity ratio, minimum adalah 30% dari nilai proyek. Itu berarti perusahaan pelaksana proyek harus mempunyai modal sendiri minimum senilai 30% dari total nilai proyek yang diperoleh. Kami berikan penjelasan hal-hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mendapatkan tawaran proyek dengan keuntungan menggiurkan. 1. Lihat profil perusahaan dan bidang usahanya, kemudian sesuaikan dengan proyek yang diperoleh. Bila tidak sesuai, silahkan kalian tinggalkan. 2. Lihat izin-izin perusahaan. Apakah sesuai dengan bidang usaha dan proyek atau tidak? Bila tidak sesuai, ada baiknya kalian tinggalkan. 3. Perhatikan dokumen-dokumen kelengkapan proyek seperti A. Ringkasan eksekutif proyek, Executive Summaries. B. Pra-studi kelayakan, atau C. Studi kelayakan proyek meliputi 1. Estimasi keuangan proyek, 2. Analisa pasar untuk proyek investasi dan analisa resiko pekerjaan untuk proyek non-investasi. 3. Prediksi keuntungan proyek terhadap resiko secara menyeluruh. 4. Pengembalian modal usaha, metode analisa menggunakan Profitability Index, Payback Period, Average Rate of Return, Internal Rate of Return, Return on Equity, dan lain-lain. D. Identifikasi pemilik proyek atau bohir proyek. E. Syarat-syarat umum proyek. F. Syarat khusus untuk menjadi pelaksana proyek. G. Jadwal pelaksanaan, time schedule. 4. Laporan dari konsultan proyek secara resmi. 5. Lihat profil keuangan perusahaan yang membawa proyek ini ke kalian. Bila perusahaan ini untuk mengurus izin proyek saja tidak memiliki dana dan harus meminta kepada kalian, tinggalkan, hanya membuang waktu berharga kalian. 6. Jaminan pelaksanaan proyek, bila berasal dari bank garansi atau standby letter of credit SBLC, yang diterbitkan berdasarkan harta amanah Nusantara, silahkan segera hengkang dari pembahasan proyek. Bisa dipastikan mereka akan meminta biaya di muka untuk melakukan pembaharuan jaminan, biaya administrasi dan lain sebagainya. Harta amanah Nusantara tidak perlu diperbaharui atau renew. 7. Jaminan SBLC ataupun bank garansi sudah terbit atas nama perusahaan lain yang tidak sesuai dengan pemilik pekerjaan. Kalian sebaiknya hentikan niat untuk ikut serta. SBLC dan bank garansi bisa terbit setelah semua administrasi proyek terpenuhi dan diurus melalui bank, bukan tiba-tiba bisa diterbitkan. Dengan melihat 7 poin yang kami sebutkan, paling tidak kalian sudah mengurangi resiko untuk masuk dalam jebakan-jebakan yang akan merugikan kalian secara moral maupun material. Organisasi Nusantara banyak menemukan proyek-proyek skala nasional, atau sering dikenal sebagai proyek strategis nasional,
diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang secara umum tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Perusahaan-perusahaan ini bisa mendapatkan proyek strategis nasional meskipun secara common practice atau penilaian umum dari manajemen keuangan tidak memenuhi syarat. Dari sinilah kemudian muncul para mediator yang membawa orang-orang yang mengaku mempunyai mandat atau mengaku menguasai harta amanah Nusantara siap mendanai proyek. Mereka kemudian memberikan bukti bank statement berisi nilai fantastis dan dokumen-dokumen instrumen perbankan seperti SBLC, Standby Letter of Credit dan Bank Garansi, yang diterbitkan atas jaminan aset emas, atau SKR Safekeeping Receipt, dari harta amanah atau banyak dikenal sebagai heritage files. Apabila semua dokumen tersebut sudah terbit terlebih dahulu sebelum semua kelengkapan proyek serta penilaian kelayakan proyek dan kelayakan terhadap kontraktor pelaksana telah dipenuhi, bisa dipastikan kemungkinan sangat besar bahwa dokumen keuangan tersebut palsu. Pengelola harta amanah Nusantara pasti akan diberitahukan oleh pihak bank, bila ada jaminan emas dari harta amanah Nusantara digunakan untuk menerbitkan instrumen perbankan seperti SBLC, bank garansi, bank draft ataupun lainnya. Beliau menitipkan kepada channel kami untuk menyampaikan hal ini, karena sudah banyak pihak-pihak yang dirugikan secara moral maupun material karena pemalsuan instrumen perbankan yang mengatasnamakan harta amanah Nusantara. Kami tidak menyarankan kalian semua yang baru memulai atau merintis usaha, serta tidak mempunyai pengalaman dalam urusan-urusan seperti ini, masuk dalam pusaran proyek. Untuk memulai usaha, kami menyarankan kalian semua mulai dari kemampuan kalian selama ini, hobi kalian atau melihat lingkungan terdekat kalian. Dari situlah banyak ide-ide untuk memulai usaha. Tidak perlu besar, tetapi konsisten kalian jalani. Di edisi selanjutnya kami akan bahas pemanfaatan dana amanah Nusantara untuk wirausaha dan pelaku usaha ekspor secara mendetail. Ikuti terus channel kami, untuk mengetahui bahwa harta amanah Nusantara bukan sekedar mimpi, tetapi bisa kami dan kalian semua manfaatkan. Nusantara bangkit, untuk kami dan kalian semua rakyat Nusantara.